Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Stefania Charles Franitokan, biasa disapa Vini, dengan NIM 2201030050, dan saya adalah salah satu mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan membahas materi tentang hubungan antara garis dan sudut atau disingkat menjadi Butarsu. Baik, kita masuk ke menu. Dari menu ini kita dapat melihat topik-topik apa saja yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua ada jenis-jenis garis dan sudut, lalu yang ketiga ada hubungan antara garis dan sudut, lalu yang keempat ada contoh soal. Oke teman-teman, ayo kita mulai pada topik kita yang pertama, yaitu pengertian. Pertama kita akan membahas pengertian dari garis. Garis adalah unsur pembentuk bidang atau bangun yang terdiri dari kumpulan titik-titik. Sedangkan sudut adalah suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada suatu titik. Besar dari suatu sudut biasanya dinyatakan dengan satuan derajat. Baik, pada bagian berikutnya ini kita akan masuk pada jenis-jenis garis. Jenis-jenis garis yang pertama yaitu garis sejajar. Dinamakan garis sejajar apabila garis tersebut berada dalam satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Lalu yang berikut ada garis berpotongan. Garis berpotongan disebut berpotongan jika mempunyai suatu titik potong atau titik persekutuan. Kedua garis tersebut membentuk 4 sinar garis yang bersekutu pada satu titik awal. Lalu yang berikut ada garis berimpit. Nah, garis berimpit adalah dua buah garis disebut berimpit jika mempunyai dua titik potong, sebagai contoh jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas. Maka kedua jarum jam tersebut saling berimpit. Lalu yang berikut ada garis tegak lurus. Garis tegak lurus yaitu dua garis berbeda berpotongan satu sama lain di atau tegak lurus. Oke teman-teman, untuk bagian berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Kita lihat yang pertama yaitu sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang mempunyai besarannya setengah putaran penuh atau sama dengan 180 derajat. Lalu yang berikut di sini ada sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang mempunyai besaran kurang dari 1/4 putaran penuh atau kurang dari 90 derajat. Lalu yang berikut ada juga sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya 1/4 putaran penuh atau 90 derajat. Lalu yang berikut ada sudut tumpul yang besarnya lebih dari 1/4 putaran penuh. Nah, besarannya antara 90 derajat dan 180 derajat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada topik yang akan mau kita bahas, yaitu hubungan antara garis dan sudut. Nah, sebelum itu kita telah disuguhi oleh dua garis sejajar dan satu garis yang berpotongan dengan dua garis sejajar tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sudut-sudut dalam sepihak. Nah, teman-teman, sudut-sudut dalam sepihak adalah dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama. Teman-teman bisa lihat di sini yaitu sudut A3, sudut B2, sudut A4, sudut B1 itu merupakan sudut-sudut dalam sepihak. Sehingga sudut A3 ditambah dengan sudut B2 maka sama dengan besarannya adalah 180 derajat. Lalu yang berikut A4 ditambah sudut A4 ditambah dengan sudut B1 maka besarannya sama dengan 180 derajat pula. Nah, kemudian teman-teman kita akan membahas juga sudut-sudut luar sepihak. Sesuai dengan namanya, maka sudut-sudut luar sepihak itu berbalikan dengan sudut-sudut dalam sepihak, yaitu sudut-sudut luar sepihak adalah dua sudut luar yang terletak pada sisi yang sama. Teman-teman bisa lihat pada gambar yaitu sudut A1, sudut B4, sudut A2, sudut B3 itu merupakan sudut-sudut luar sepihak.
di mana sudut A1 jika ditambah dengan sudut B4 akan juga menghasilkan 180 derajat besarannya, dan juga sudut A2 ditambah sudut B3 akan menghasilkan 180 derajat besarannya. Yang ketiga adalah sudut-sudut sehadap. Nah, teman-teman, sudut-sudut sehadap merupakan sudut yang memiliki letak dan arah yang sama yang dihubungkan oleh sebuah garis transversal dan sepasang garis sejajar. Kita dapat lihat di sini sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Ya kan? Lalu sudut A2 itu sehadap dengan sudut B2. Lalu sudut A3 itu sehadap dengan sudut B3. Lalu sudut A4 itu sehadap dengan sudut B4. Lalu yang berikut yang keempat yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan ini merupakan dua sudut dalam yang tidak berdekatan dan pada sisi yang berseberangan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, yaitu sudut A3 itu berseberangan dengan sudut B1. Lalu ada sudut A4 yang berseberangan dengan sudut B2 ya. Lalu yang berikut ada sudut-sudut luar berseberangan, yaitu juga merupakan kebalikan dari sudut-sudut dalam berseberangan ya teman-teman. Kita dapat lihat di sini adalah sudut A1 yang berseberangan luar dengan sudut B3. Ya kan? Lalu ada juga sudut A2 yang berseberangan luar dengan sudut B4, teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan masuk dalam contoh soal. Oke, teman-teman, dari gambar ini kita disuruh untuk menentukan nilai dari X tambah Y tambah Z. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai X. Kita fokus saja dulu pada 3X dan 120 derajat. Nah, ini merupakan sudut dalam sepihak, ya kan? Maka dapat kita tulis 3X tambah 120 derajat sama dengan 180. Sama dengan 3X sama dengan 180 dikurang 120 itu sama dengan 3X sama dengan 60 derajat. Maka X sama dengan 20 derajat. Lalu yang berikut kita akan mencari nilai Y, yaitu yang kita perhatikan pada gambar 2Y dan juga 150 derajat yang merupakan juga sudut dalam sepihak. Nah, maka dapat kita tulis 2Y tambah 150 itu sama dengan 180 derajat. Kemudian 2Y sama dengan 180 dikurang 150. Kemudian 2Y sama dengan 30 derajat, maka Y sama dengan 15 derajat. Lalu yang berikut ada pula kita menentukan nilai dari Z. Nah, yang dapat kita lihat di sini adalah 3X, Z, dan 2Y. Nah, di sini dapat kita tulis 3X ditambah Z ditambah 2Y sama dengan 180 derajat. Kemudian 3 dikali 20, ya kan, karena nilai X nya sudah kita ketahui di atas yaitu 20 derajat, maka kita substitusikan nilai 20 ini ke dalam nilai X, yaitu menjadi 3 kali 20 ditambah nilai Z karena belum diketahui dan kita mau mencari nilai Z di sini, lalu ditambah dengan 2Y yaitu Y nya kita sudah dapat tadi 15 derajat, tinggal kita substitusikan ke dalam nilai Y yaitu 2 kali 15 dan sama dengan 180 derajat. Maka kita dapat tulis kembali hasilnya yaitu 3 kali 20 sama dengan 60 ditambah Z ditambah 2 kali 15 sama dengan 30 sama dengan 180. Kemudian Z sama dengan 180 dikurang 60 dikurang 30, maka Z sama dengan 90 derajat. Lalu yang berikutnya teman-teman, karena kita sudah mengetahui nilai X, Y, dan Z, yaitu nilai X adalah 20 derajat, Y sama dengan 15 derajat, Z sama dengan 90 derajat, tinggal saja kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam X tambah Y tambah Z. Oke teman-teman, nilai X adalah 20 derajat ditambah dengan nilai Y sama dengan 15 derajat ditambah nilai Z sama dengan 90 derajat, maka kita dapat hasilnya yaitu 125 derajat. Oke teman-teman, karena contoh soal ini merupakan
topik terakhir dari menu materi kita, maka saya juga akan mengakhiri video ini dan semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam belajar khususnya tentang hubungan antara garis dan sudut. Sekian dari saya teman-teman dan terima kasih banyak.